anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Bertemu kembali dengan Ibu Ulan. Nah, di video kali ini ibu akan mengajak kalian bagaimana cara menemukan informasi dari suatu teks. Untuk lebih jelas, mari sama-sama kita simak penjelasan dari ibu. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang menemukan informasi penting. Nah, informasi penting ini akan kita temukan dalam teks sejarah. Setiap bacaan selalu memuat informasi penting. Apa sih yang dimaksud dengan informasi penting? Nah, informasi penting itu adalah inti masalah yang terdapat dalam suatu bacaan. Setiap bacaan selalu memuat informasi penting. Apa sih yang dimaksud dengan informasi penting? Nah, informasi penting itu adalah inti masalah yang terdapat dalam suatu bacaan. Isi bacaan atau teks meliputi aspek-aspek. Yang pertama, objek yang dibicarakan atau apa. Yang kedua, orang yang ada dalam pembicaraan atau siapa. Yang ketiga, waktu terjadinya atau kapan. Yang keempat, tempat terjadinya atau di mana. Yang kelima, alasan atau sebab atau mengapa. Kemudian yang keenam, urutan peristiwa atau bagaimana. Nah, aspek-aspek ini lebih sering kita kenal dengan 5W plus 1H. Jadi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang perhatikan teks berikut ini. Teks ini menceritakan tentang pertempuran Surabaya. Nah, kalian bisa membaca langsung teks ini ya. Selanjutnya, kalian bisa menuliskan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut ke dalam bentuk peta pikiran. Jadi, menggunakan aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sekarang kita akan belajar menuliskan informasi penting dari suatu teks menggunakan 6 aspek tadi. Jadi teks ini menceritakan tentang pertempuran Surabaya. Aspek yang pertama yaitu apa? Apa ini membahas tentang apa yang dibicarakan dari teks tersebut atau objek apa yang dibahas dari teks tersebut. Berdasarkan teks, sudah jelas yang dibahas adalah tentang pertempuran Surabaya. Aspek yang kedua yaitu siapa. Siapa berarti orang yang dibicarakan dalam teks tersebut. Jika kita lihat dari teks, maka akan terlihat orang yang dibicarakan dari teks tersebut adalah Brigadir Jenderal Malabi, kemudian ada pasukan Inggris, dan juga ada tentara sekutu. Nah, ini bisa kita buat pertanyaan ya, misalnya, siapakah yang datang ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober tahun 1945? Maka jawabannya adalah tentara sekutu. Kemudian ada juga pimpinan dan orang Indonesia. Nah, itu semua adalah informasi yang kita peroleh dengan menggunakan aspek siapa. Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu kapan. Kapan berkaitan dengan waktu. Untuk informasi waktu dari teks bisa kita lihat berdasarkan tanggal. Yang pertama tanggal 25 Oktober 1945, yang kedua tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, yang ketiga tanggal 9 November 1945, dan yang keempat tanggal 10 November 1945. Jadi ini adalah terjadinya peristiwa-peristiwa yang ada di dalam teks ini. Kemudian aspek yang keempat yaitu di mana, artinya tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang ada di teks tersebut. Peristiwa dalam teks tersebut terjadi di Surabaya. Kemudian aspek selanjutnya yaitu mengapa. Mengapa berarti sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, terbunuhnya Brigjen Malabi. Nah, terbunuhnya Brigjen Malabi ini menyebabkan pasukan Inggris mengeluarkan ultimatum ataupun mengeluarkan ancaman. Lalu, pihak Indonesia menolak ultimatum tersebut, sehingga terjadilah peristiwa 10 November itu atau dikenal dengan Pertempuran Surabaya.
Mengapa terjadi pertempuran pada tanggal 10 November? Karena pihak Indonesia menolak ultimatum dari Inggris. Berikutnya, aspek yang terakhir yaitu aspek bagaimana. Bagaimana itu berarti berkaitan dengan urutan peristiwa. Urutan peristiwa yang terjadi berdasarkan teks ini yang pertama, diawali dengan kedatangan tentara sekutu ke Surabaya, kemudian terjadilah kontak senjata antara kaum muda dengan pasukan sekutu atau Inggris yang mengakibatkan terbunuhnya Brigjen Malabi. Nah, setelah itu Inggris mengeluarkan ultimatum, namun karena ultimatum tersebut ditolak, maka terjadilah peristiwa yang disebut dengan pertempuran 10 November. Nah, ini kalau dilihat berdasarkan aspek bagaimana. Nah, itulah anak-anak 6 aspek yang dapat kita gunakan untuk menemukan informasi penting dari suatu teks ataupun dari suatu bacaan. Demikian video pembelajaran dari saya. Semoga apa yang tadi kita simak bersama dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai